Siang rekan-rekan. Selamat siang rekan-rekan MNC semua, puji Tuhan karena siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, Tuhan memeliharakan hidup kita sehingga kita bisa kembali bertemu di ibadah online PDMNC. Kita akan memulai persekutuan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami siang hari ini ada sebagaimana kami ada, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di tengah segala aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya menolong kami, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, siang hari ini kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Otto Hutapea. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, hambanya akan memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan untuk Bapak Otto Hutapea. Haleluya, salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya boleh menyampaikan firman Tuhan untuk persekutuan doa MNC Center Jakarta Indonesia. Salam kenal, salam sejahtera. Kami berdomisili di San Francisco, Northern California. Saya senior pastor atas gereja Spread God's Word Church, ya, yang saat ini kami ada di San Francisco, juga di Denver, Colorado, di Cagayan de Oro di Filipina, dan juga ada di Guangzhou, ya, di China. Puji Tuhan, saya boleh mendapatkan kesempatan ini juga atas kasih karunia Tuhan kepada Ibu Inge, ya, yang menjadi seorang berkat, memperkenalkan saya dan memberikan kesempatan kepada saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ya, khususnya juga buat semua saudara kekasih dalam Kristus. Terima kasih atas kesempatan ini. Puji nama Tuhan. Bila saya dapat dari Ibu Inge bahwa untuk bulan ini beliau katakan fokus daripada firman Tuhan mengenai respon atas kebenaran. Ya, kalau kita melihat respon atas kebenaran itu sudah pasti, ya, setiap manusia dalam dunia ini akan meresponi setiap apa yang mereka terima, baik itu kebenaran atau yang boleh saya katakan yang bukan kebenaran. Ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, itulah sebabnya saya akan bagi dalam 3 hal: kebenaran tentang keselamatan, kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kebenaran bahwa semua yang kita jalani dalam hidup ini sudah Tuhan rencanakan. Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa kebenaran tentang keselamatan itu adalah karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Jadi setiap orang yang diselamatkan itu oleh karena kasih karunia. Ya, jadi kebenaran tentang keselamatan. Jadi bukan karena hasil usaha kita, tapi kebenaran tentang keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana Dia telah menyelamatkan kita. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-65 itu jelas mengingatkan kita bahwa sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi Yesus memperjelas dan sangat clear, kita boleh mendengar firman Tuhan dari Yohanes pasal 6, 65.
Ia berkata, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, jadi jelas bahwa kalau kita memperoleh keselamatan itu, kebenaran tentang keselamatan itu adalah karena kasih karunia kita diselamatkan. Ya, dan respon atas kebenaran yang Yesus sampaikan itu luar biasa. Bahwa dalam ayat berikutnya Alkitab mengingatkan bahwa mulai sejak itu murid-muridnya banyak yang mengundurkan diri, ya, dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi kalau kita mau melihat bahwa kebenaran itu ketika disampaikan pasti ada respon, dan yang luar biasa respon akan kebenaran yang Yesus berikan buat murid-muridnya, bahwa beberapa dan bahkan banyak di antara mereka itu mengundurkan diri. Mereka melihat bahwa keselamatan itu saya percaya bukan karena hasil usaha mereka, mereka mendeklar bahwa mereka menjadi murid-murid Tuhan, tetapi sejak saat itu mereka banyak yang mengundurkan diri, dan bahkan Yesus bertanya kepada salah satu muridnya yaitu Simon Petrus, ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu ayat yang ke-67. Dan yang luar biasa, Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi yang pertama, respon akan kebenaran, ya, ketika disampaikan buat manusia itu, ternyata masuk surga itu bukan karena hasil usaha kita. Ya, itulah sebabnya Kristen itu luar biasa, ya. Christianity itu luar biasa. Ya, sebab definisi daripada religion itu adalah hasil usaha manusia untuk masuk surga atau datang kepada Tuhan. Ya, tapi kebenaran yang kita peroleh bahwa Christianity, ya, Kristen itu adalah hasil usaha Tuhan yang membawa kita, yang menyatakan dalam kasih karunia supaya kita masuk dalam kerajaan yang kekal, yaitu hidup yang kekal. Nah, yang kedua, respon atas kebenaran yang Yesus berikan buat kita, yaitu juga kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-18, bahwa kebenaran yang Yesus berikan bahwa dia adalah Tuhan. Ya, kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi filosofi dunia, ya, menegaskan bahwa Tuhan itu belum ada datang ke dalam dunia, ya, dan berbagai macam usaha manusia, dari mulai mereka mendeklar bahwa mereka adalah nabi-nabi atau disebut orang-orang kudus, ya, yang mengajarkan untuk datang kepada Tuhan, membawa kepada Tuhan, ya, itu sia-sia. Ya, jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, itulah kebenaran itu. Jadi Tuhan datang dari sorga ke dalam dunia ini dan dia mendeklar dan dia menyatakan bahwa aku adalah Tuhan. Ya, kalau berbicara Tuhan, dia adalah Bapa itu sendiri. Ya, dia berkata, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kau mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi jelas sekali, Tuhan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah roh. Dia menyatakan dirinya ke dalam dunia ini dalam bentuk darah dan daging. Ya, itulah Yesus. Jadi nama Bapa kita adalah Yesus. Ya, jadi jelas sekali bahwa kebenaran yang kita terima, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, responnya itu luar biasa. Kita bisa melihat bahwa dunia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Ya, mereka berkata, "You are the carpenter, kamu adalah ya tukang kayu. Mana mungkin engkau adalah Tuhan?" Itulah sebabnya banyak yang tidak percaya dan menyatakan bahwa Yesus itu adalah sesat. Tapi buat kita, respon kita akan kebenaran yang Yesus sampaikan buat kita itu jelas sekali bahwa seperti murid-muridnya bertanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kau mengenal aku, kamu sudah itu mengenal Bapa." Jadi jelas sekali Yesus semakin clear menunjukkan bahwa ketika kau melihat saya adalah Bapa. Ya, dan murid-murid semakin deep lagi untuk mengenal Kristus itu, mengenal Yesus, ya. Dan Filipus dia bertanya, "Coba tunjukkanlah Bapa itu supaya kami semakin percaya," kira-kira seperti itu. Dan Yesus katakan bahwa barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Bapa. Nah, yang saya ingin fokus kepada kita saat ini bahwa semua ini kita lihat di dalam Alkitab kita. Jelas sekali Alkitab adalah the manual book untuk hidup kita. Ya, kita jalankan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan sudah menyatakan kebenaran itu dengan jelas melalui ya Alkitab, ya, our Bible, that is the truth. Jadi saya percaya bahwa respon kita kepada Alkitab ya itu adalah respon kita kepada kebenaran. Nah, kebenaran bahwa semua yang kita jalani dalam hidup ini sudah Tuhan rencanakan. Ya, Alkitab sudah menjelaskan dengan jelas ya respon kita akan kebenaran, di mana kebenaran itu ada di Alkitab, dan firman Tuhan itu adalah jelas tertulis di Alkitab kita. Ya, the good news itu ya, the book of the good news, Alkitab itu menjelaskan dengan jelas sekali bahwa kehidupan yang kita sedang jalani saat ini semua sudah tertera, sudah ditulis oleh Alkitab. Ya, jadi kita melihat bahwa ketika kita meresponi Alkitab itu sama dengan kita meresponi kebenaran itu. Ya, nah apa yang sedang kita jalani hari-hari ini? Alkitab jelas menerangkan kepada kita bahwa apa yang kita lewati di hari-hari ini sudah Alkitab tulis. Ya, sudah Tuhan nyatakan. Ya, dan akan terjadi, ya, will be fulfilled. Jadi penting sekali untuk kita mengerti bahwa apa yang sedang kita lewati di hari-hari ini, ya, itu Tuhan sudah mengingatkan kita jauh hari. Nah, kita sedang berada di mana saat ini? Itu kita harus sungguh-sungguh tidak hanya tahu, tapi kita harus menjalaninya dengan terfokus kepada Tuhan bahwa kebenaran sedang disampaikan, sedang dinyatakan. Ya, di mana kita saat ini berada? Ya, saya mau membawa kita melihat di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Ini adalah respon kebenaran yang ketiga yang ingin saya sampaikan buat kita, ya, bahwa kebenaran yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita saat ini adalah semua dalam kehidupan ini yang sedang kita lewati dan akan kita lewati dalam dunia ini saat ini itu sudah ada di Alkitab. Firman Tuhan sudah menyatakan ya ribuan tahun sebelum ya pandemik yang sedang kita lewati, dan bahkan ada lagi hal-hal yang baru yang kita jumpai di tahun 2021 ini. Sejak tahun 2020 dideklar oleh WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, kita memasuki satu pandemik COVID-19. Ya, ini itu kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8, saya percaya kita sudah berada di sini. Kita sudah berada di materai yang keempat yang sedang dibukakan. Kita sudah berada di sini, dan aku melihat sungguh ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangi bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, dikatakan bahwa seperempat di dalam dunia ini akan mati. Ya, ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang
melewati famine, ya, kelaparan, ya, dan sampar. Nah, saya menemukan ini jelas sekali bahwa tahun lalu itu Presiden United States sebelum dengan presiden sekarang itu Joe Biden, Presiden Donald J. Trump dengan jelas menyampaikan bahwa we are facing the plague from China. Dia katakan plague, ya, bukan yang disebut COVID. COVID itu adalah istilah yang diberikan oleh WHO, tapi Presiden Donald J. Trump tahun lalu dia declare, ya, we are hit with plague. This is from China. Dan dunia, khususnya lawan-lawan politiknya di Amerika ini tidak percaya dan bahkan menyatakan bahwa dia itu pembohong. Ya, dia sudah mengatakan itu dan itu ada dalam Alkitab dengan jelas dikatakan, ya, tadi saya sudah bacakan dari Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8, ya, Revelation pasal 6 ayat yang ke-8. I look and there was a pale horse and its rider name was Dead. Hell followed him. They were given power over 1/4 of the earth to kill people using, ini dia, 1/4 akan mati dalam dunia ini, dan ini sedang berlangsung, ya, using by what? War, famine, kelaparan, plague, and the wild animal on the earth. Nah, jadi kalau kita perhatikan dikatakan kalau dikatakan 1/4 dunia akan mati, kita sudah melewati perang dunia, ya, pertama ke dua dan akan masuk yang ke tiga, dan saya percaya itu nanti Armageddon, kemudian famine, ya, kelaparan kita saksikan di belahan-belahan dunia ini, banyak dunia-dunia yang sedang mengalami itu, ya, bangsa-bangsa dari belahan dunia Afrika yang banyak saat ini juga di Asia, ya, dan ini yang kita sedang lewati, plague, ya, and the wild animal on the earth. Nah, ini yang saya mau bawa kita mengenai kebenaran yang Alkitab, ya, firman Tuhan sampaikan buat kita. Ya, kalau kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, mari kita perhatikan kita sedang berada di mana hari-hari ini. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya itu dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia dibilang sampar, tapi dalam pengertian yang jelas di dalam terjemahan, ya, bahasa Inggris dari English Standard Version, dari King James Version, yaitu dibilang the plague, ya, the plague, ya, atau pestilence, itu another translation, ya, plague, pestilence, atau death, disease, pandemic, dan yang terakhir itu sama dengan epidemic, ya. Jadi itu jelas Presiden Donald Trump tahun lalu sudah bilang bahwa ini adalah plague, tapi dunia menolaknya. Mereka katakan bahwa ini adalah virus saja, gitu. Tapi saya bersyukur bahwa Alkitab sedang digenapi, saudara. Ya, firman Tuhan tidak bisa salah. Ya, jadi sampar, wabah, kematian, penyakit, pandemi atau epidemi. Dan tahun ini dideklar kita memasuki varian yang baru, yaitu Delta variant, dan ini lebih dahsyat, lebih contagious, lebih menular daripada COVID-19. Ini adalah, boleh saya katakan, kekuatan yang baru daripada COVID-19 itu, ya. Dan kita sudah dengar juga ada Lambda variant, dan itu lebih jahat lagi dan sudah dimulai dari South America, itu diketemukan pertama-tama di Peru. Jadi kalau kita mau berbicara tentang respon akan kebenaran, kita sudah berada di sini saat ini. Materai keempat sudah dibukakan. Ya, jadi Alkitab jelas menulis buat kita supaya kita tidak hanya semakin sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, tetapi juga kita tidak hanya harus
tahu akan kebenaran itu, tetapi juga kita harus melakukan sesuatu, ya, to do something. Gitu. Apa yang kita buat menghadapi ini? Sebab firman Tuhan itu pasti digenapi, will be fulfilled. Ya, dan ini yang saya ingin mau sampaikan kepada kita supaya kita fokus. Dikatakan di sana bahwa after the plague, ya, yang sedang kita lewati ini, and then the wild animal on the earth, ya, setelah sampar, kemudian akan seperempat manusia di muka bumi ini akan mati, ya, dikatakan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saya percaya ketika Alkitab, kebenaran firman Tuhan disampaikan buat kita, ini tidak hanya dalam bentuk fisikal, tapi juga spiritual. Saya percaya bahwa dikatakan binatang-binatang buas yang di bumi akan datang. Saya percaya bahwa singa atau beruang tidak akan masuk ke dalam kamar kita, kemudian dia menerkam kita. Saya percaya ini berbicara tentang spiritual, berbicara tentang sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ya, bahwa setelah sampar ini ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi, dan supaya kita siap-siap, ya, Alkitab katakan wild animal. Nah, dalam terjemahan English Standard Version itu dibilang wild beast, ya, binatang. Ya, dalam Modern King James Version itu dikatakan by the beast. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya daripada the beast ini, itu menunjuk kepada karakter daripada beast itu, ya, bukan menunjuk kepada fisiknya yang disebut buas atau dia venom atau dia itu beracun, tapi itu menunjuk kepada karakternya, ya, sifatnya, ya, yang dalam bahasa asli itu disebut terra, ya, bahasa Inggris katakan destruction, ya, bahasa Indonesia itu penghancuran, ya, jadi sifat yang akan datang, virus yang akan datang, ya, terjemahan daripada atau jelmaan daripada COVID-19 ini, Delta virus, ya, dan yang lain-lain itu adalah jelmaan daripada karakter yang lebih jahat daripada sebelumnya, ya. Dan saya percaya ini yang akan terjadi, dan saya ingin supaya kita tidak takut menghadapi ini, tapi kita justru bersyukur bahwa Tuhan sedang menggenapi kebenaran firman-Nya bahwa materai itu harus dibuka. Materai pertama, 2, 3, 4, ya, 5, 6, dan ke-7 itu materai itu harus dibuka, dan kita sudah berada di situ. Maranatha, haleluya, Yesus akan datang, saudara. Jadi itu juga menunjuk kepada apa yang Petrus tulis di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Dia mentransform perkataan binatang itu, the beast itu, langsung menunjuk kepada siapakah binatang itu. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 kita sudah ingat ayat itu. Ya, itu dikatakan sadar berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan. Nah, ini dia katakan seperti singa. Jadi jelas sekali itu menunjuk karakter daripada kejahatan, daripada hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu-waktu dekat ini sampai hari kedatangan Tuhan yang sudah begitu dekat, berjalan berkeliling sama seperti singa yang dapat mengaum-ngaum dan mencari, ingat baik-baik, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, jadi saya begitu bersyukur bahwa ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita melihat Alkitab kita, respon kita akan kebenaran yang Tuhan sedang berikan buat kita di hari-hari ini, mengingatkan kita bahwa saudara dan saya, kita sebagai orang percaya tidak perlu takut, tapi kita harus bersyukur, dan kita yakin Tuhan sudah mempersiapkan kita, Tuhan sudah menyiapkan, ya, segala sesuatu yang akan terjadi. Sebab tadi saya sudah katakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini semua tetap dalam rencana Tuhan, dan Tuhan sudah rencanakan. God is in control. Dia sudah siapkan semuanya. Ya, jadi apa yang sedang kita lewati di hari-hari ini, Alkitab sudah tuliskan ribuan tahun yang lalu. Sebelum
manusia tahu tentang virus dengan segala sesuatunya. Ya, jadi the wild animal itu sama dengan the wild beast, the beast. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 ini ayat yang terakhir saya mau bagikan. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, ya, to the beast, ya, sampai segala firman Allah telah digenapi. Jadi firman Allah itu harus digenapi bahwa dunia ini akan bersatu, mereka akan kumpul, mereka akan mempersatukan ya visi misi mereka untuk mengangkat the beast, yaitu gambaran daripada iblis tadi yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Nah, jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan apa yang persekutuan ini dapatkan. Saya bersyukur bahwa kita mengerti bahwa melalui persekutuan doa MN di sini saya percaya kalian menemukan satu rema dari Tuhan, respon atas kebenaran. Inilah yang kita harus cari. Inilah yang kita harus mengerti bahwa kita harus meresponi kebenaran yang Tuhan sedang sampaikan. Kita harus memberitahukan kepada dunia ini. Dan saya berdoa biar melalui persekutuan ini, ya, kebenaran tentang keselamatan itu. Apa itu? Bahwa melalui kasih karunia kita diselamatkan. Kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, kita harus beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bahwa Dia adalah Bapa. Bapa menyatakan dirinya di dalam Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini. Dan respon kita akan firman yang Tuhan sampaikan, bahwa firman itu adalah Allah bersama-sama dengan firman-Nya. Dan kita meresponi, Tuhan memberitahu buat kita siap-siap, berjaga-jaga, angkat perlengkapan senjata perangmu. Ya, berkotopongkan keselamatan, ya, berbaju jirakan keadilan, ikat pinggang kebenaran, ya, sepatu yang rela memberitakan Injil, ya, memperisai iman. Kita ambil pedang roh kita. Ini bukan lagi waktunya kita harus bangun, kita sudah harus bangun, kita sudah harus memakai baju perang kita. Kita sedang masuk ke dalam spiritual warfare, ya, bahwa Alkitab sudah memberitahu buat kita. Jangan takut, kita sudah berada di materai yang keempat ini, sedang dibukakan, ya. Kita sudah lewati perang, kita sudah melewati masa-masa kelaparan yang hebat, dan kita sudah masuk sampar. Sebetulnya itu sejak tahun 2019 itu sudah ada, tapi di-declare tahun 2020. Ya, nggak apa-apa. Seperti Trump bilang bahwa this is a plague, tapi dunia menolaknya, ya. Dan kita bisa melihat firman Tuhan sedang digenapi. Jadi biar melalui persekutuan doa ini ada firman Tuhan yang disampaikan. Jangan takut, responnya pasti ada orang yang tidak terima, ada yang terima. Satu hal bahwa kalau kita masih bisa meresponi kebenaran firman Tuhan, itu satu anugerah buat kita. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman yang saya bisa sharing. Tetap kuat, maju dalam Tuhan, keep focus on God. Ya, Dia itu adalah Allah yang setia. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Boleh ditutup dengan doa firman Tuhan, Pak, sekalian. Masih di mute, Pak. Langsung doa berkat atau doa firman Tuhan dulu, Pak? Oke. Alright, ya mari kita berdoa ya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami sudah berada di mana saat ini. Kami bersyukur bahwa hikmat dan pewahyuan, ya, thank you Lord, ya, untuk wisdom dan revelation yang Roh Kudus berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami dipisahkan oleh jarak waktu yang berbeda. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang ada di Indonesia khususnya yang sedang melewati masa-masa epidemik ini, pandemik ini, plague,
Tuhan, Engkau sudah ingatkan kami ribuan tahun yang lalu. Haleluya, Alkitab sudah tuliskan buat kami. Ini Tuhan, bersyukur bahwa pengetahuan yang Kau berikan buat kami akan datang masa-masa yang sulit. Ya, digambarkan oleh Engkau karakter kejahatan virus itu yang akan datang ini luar biasa. Tapi kami percaya kuasa darah Yesus sudah menutup bungkus kami. Vaksin yang kami terima itu lebih daripada vaksin yang dunia ini berikan. Engkau menutup bungkus kami. Dan kami percaya, Tuhan, dunia ini bukan tempat kami selama-lamanya. Tapi kalau kami masih ada, kami masih hidup, kami bersyukur Tuhan, belum selesai. Rencanamu sedang Engkau kerjakan buat kami. Supaya melalui hidup kami, tidak hanya kami boleh memenangkan jiwa-jiwa, tapi kami boleh menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati setiap kami yang mengikuti chat online ini Tuhan. Saat ini Kau mengetahui keberadaan, kebutuhan setiap kami satu persatu. Engkau lawat Tuhan. Coba berdoa biar melalui persekutuan doa ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kasih Kristus dinyatakan. Ada lawatan Tuhan. Yang lemah pasti mereka akan dikuatkan. Yang sakit pasti mereka akan disembuhkan. Kami percaya mujizat-Mu tetap ada. Engkau tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Otto Hutapea yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua di siang hari ini. Kiranya Tuhan memakai hambanya lebih lagi untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Siang ini kita juga akan memberikan persembahan. Kita kembali berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kami mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan sekaligus ada pengumuman yang disampaikan melalui layar. Persembahan juga bisa diberikan melalui MNC Bank atas nama Ibu Christina Asmara Dewi. Berikut juga tertera laporan kas dan PIC Diakonia yang bertugas. Persembahan juga bisa diberikan melalui barcode yang tertera, bisa di-scan, dan juga melalui rekening MNC Bank yang tertera. Baik, kita akan mendoakan sejumlah pokok doa syafaat, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Otto dengan doa berkat. Doa syafaat terlebih dahulu dipimpin oleh Bapak Stephen. Shalom everybody. Thank you. God bless. Mari kita doa syafaat. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, for this wonderful afternoon. Thank you for your grace that even in our working place, we can praise and worship you and listen to your word, Lord. Thank you, Lord, for Pastor Otto Hutapea. Lord, bless him and his family. I pray, Lord, you bless, continue your anointing, grow in him, that many people will be blessed and encouraged by your word through him, Lord Jesus. Father, we thank you, Lord, because you are the only one and living God. We pray, Lord Jesus, that your salvation and the work that you have started in us will be fulfilled according to your word, Lord, that we will
all be able to be received into your glory, O Lord Jesus. Father, we pray for all of us who are present here for this persekutuan doa. I thank you, Lord, that we can take our time. I bless, Lord, each and everyone here, that your grace and your word may continue to grow in us, Lord. Father, we pray also for our CEO, Bapak Haritano Sudibyo. Bless him, Lord. Thank you, Lord, that you have given us Pak Hari to lead us in this company. I pray, Lord Jesus, that your blessing, your wisdom and grace will be upon him. We pray for your protection upon his health. And also, Lord, I pray for Bu Liliana, Bu Jessica, and the whole family, Lord. You bless them, Lord, because through this family, Lord, many other families are blessed. Thank you, Lord, for your grace. I pray, Lord, for all the BOD management and staff of MNC Group. Lord, you bless from top to bottom each and everyone who is a decision maker. I pray, Lord, will be influenced by your Holy Spirit. Lord, pray that you bless our media, bless our asset management, bless our securitas, our financial business, and all other businesses, Lord, in MNC Group, our banking services, and also all traditional services. I pray, Lord, that your anointing will be our businesses, that every content and every service that we provide through MNC Group, Lord, will be a blessing for the people of this nation, O Lord Jesus. Bless the Lord Jesus. Also, our PDMNC Center, I thank you, Lord, that in our place of worship, in our place of work, Lord, we can worship you, Lord. Bless our Ketua, Pak Chris, and all the petugas who are serving pengurus. Also bless, Lord, all our penasehat, advisors. Your grace be upon each and every one of us, that we may continue to serve you in the place where we work. Father, we also pray for GBI Kebun Sirih. Bless, Lord Jesus. Bless all pastors and all believers, Lord. I pray your protection from all evil. I pray, Lord, that in this place that we can continue to worship you. Father, we also pray, Lord, for all and every one who is afflicted to this MNC Group. I pray your blessing, Lord. I pray, Lord Jesus, also pray for those who are sick and those who are in difficulty, those who are in problems. I pray your healing and your touch will be upon them, Lord Jesus. Father, we also pray for Jakarta, our city. Bless our governor, Bapak Anies Baswedan. I pray your grace upon him, Lord Jesus. Give him wisdom, Lord, to lead this city. I pray, Lord Jesus, that every decision maker and leader in this city will be blessed, Lord Jesus. Father, we also pray for our president, Bapak Jokowi, and also Vice President Maruf Amin, all ministers, all governors, Bupati, Wali Kota, and DPR and MPR. I pray, Lord Jesus, your grace and mercy be upon them. Give them wisdom and understanding, O Lord, to lead this nation in truth and in grace, O Lord. Father, we also pray for Bapak Luhut Panjaitan, who is the head, bless his team for the COVID, Lord Jesus. I pray, Lord, everyone in this nation can be vaccinated, Lord, so that this COVID, Lord, will pass over. Father, forgive this nation, forgive us of all our sins, sanctify us, Lord. I pray your grace will be upon this nation. Bless Indonesia, Lord, and soon, Lord, we will be celebrating our National Day. I pray, Lord, there is unity, peace, and grace. I pray for all pastors and churches, Lord, in the daerah, and wherever people are in need, Lord Jesus, I pray you will send your people, send your word, Lord, that they may receive your grace, Lord. We thank you, Lord Jesus, for your goodness and mercy in this nation. And we want to pray, Lord Jesus, that your blessings, Lord, and answers we may receive. Thank you for your word today, Lord. Thank you and praise you in Jesus' name. Pastor? Silakan Bapak Pendeta Otto menutup kita dalam doa. Haleluya.
I pray that the Lord will bless and protect you and that he will show you mercy and kindness. May the Lord be good to you and give you peace. Then God, peace which goes beyond anything we can imagine, will guard your thought and emotion through Christ Jesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati oleh Tuhan kemanapun engkau melangkah, menjadi saksi Kristus. Melalui kehidupanmu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, biar damai sejahtera-Mu menyertai seluruh umat-Mu pada hari ini. Diberkatilah mereka waktu masuk dan waktu keluar, kemanapun mereka berada. Mereka tidak lagi menjadi ekor, tapi menjadi kepala, sudah janji kebenaran firman Tuhan. Diberkati suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu, generasi demi generasi di mana mereka boleh berada. Diberkati hasil tangan buah pekerjaan mereka, dibuatnya berhasil Tuhan, supaya melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya tinggal tetap dalam hidup saudara sampai hari Maranatha. Itulah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menjadi percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam persekutuan doa MNC. Siang hari ini, mari kita kembali ke pekerjaan kita dan aktivitas kita masing-masing menjadi berkat dan saksi Tuhan untuk memuliakan namanya. Sampai jumpa di PDMNC Center berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. God bless you.